Jadi saya Lulu Gandhi Nandrajati, kalau bicara dari konteks judul ya, saya dari Partai Gerindra, saya sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Garut, dan kebetulan dalam kontestasi Pilkada November kemarin saya diminta oleh paslon untuk menjadi sekretaris tim gabungan pasangan santri. Kebetulan ya kita diminta untuk itu, maka kita menjalankan skema pemenangan pasangan calon santri kemarin. Saya ditugaskan oleh partai menjadi sekretaris tim gabungan yang terdiri dari koalisi partai. Itu koalisi partai yang tadi ya kurang lebih 14 partai politik bergabung mengusung pasangan Sakur Putri. Kebetulan saya menjadi sekretaris tim gabungan tersebut. Baik, langsung nggak ada yang lain? Masih dalam satu pertanyaan dulu. Ya. Terkait dengan tentu pola komunikasi ya. Yang terpilih ya? Iya Pak. Bupati terpilih. Rektornya ya? Iya. Oke. Jadi begini. Gak apa-apa sebut nama. Gak apa-apa Ya. Jadi Pak Rektor itu, yang dulunya Pak Rektor atau sekarang nih, Pak Rektor itu mencalonkan bupati itu menjadi bakal calon itu melalui beberapa usungan partai politik. Di antaranya gitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PDI Perjuangan, ada 15 kurang lebih ya. Tapi yang kita sebut semua biar nggak ini. Partai Nasdem, Partai Demokrat, apalagi coba ya, Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Hanura, Partai apa lagi? Sudah tadi Kebangkitan Bangsa. Biar sambil ngobrol aja ya gini ya. Kebangkitan Bangsa, coba apa lagi? Kan memilih kan kemarin kan sebagai pemilih kan? Ya artinya kita juga mending interaksi begini, dialog ya, daripada terlalu monolog, kemudian terlalu dari perspektifnya terlalu saya gitu ya kira-kira. Mending kita diskusi aja, dialog aja. Jadi kurang lebih ada 14, kalau 14 partai. Jadi kemudian pasangan ini sehingga mendapatkan perjodohan menjadi sebuah pasangan itu dengan salah seorang wakilnya yakni Ibu Putri Karlina, yang notabene juga beliau sama diusung oleh Partai Gerindra, itu PKB dan lain-lain, Golkar. Kurang lebih pengusungnya itu ya tadi ya, partai pengusungnya sekitar 14. Yang parlemennya, partai yang punya anggota dewan di parlemen ada 7 kalau nggak salah, 7 atau 6. Jadi ada Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Nasdem, Demokrat, apalagi ya, ya kurang lebih itu. Kalau nggak kesebut maaf, saya juga terbatas ya. Jadi dan di dalam parlemen dari pengusung ini, partai pengusung pasangan santri ini gitu. Jadi bicaranya langsung konkret ya, pasangan santri saat itu Sakur Putri ada 36 anggota dewan gitu, sebagai yang notabene ke-36 ini dari partai pengusung yang tadi ya, Golkar, Gerindra, PKB dan lain-lain itu. Sehingga sebetulnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan nanti lebih memudahkan sinergitas. Iya, Pak. Karena di pemerintahan kabupaten itu ada bupati dan wakil bupati gitu kan. Ada itu yang namanya eksekutor pelaksana kegiatan pembangunan. Program-program pembangunan itu dieksekusi oleh eksekutif. Ada juga dari legislatif sebagai juga penyelenggara pemerintah yang berfungsi sebagai satu fungsinya pengawasan, controlling. Itu anggota DPRD itu. Yang kedua fungsinya budgeting. Jadi dalam rangka pembahasan program pembangunan itu tentu harus
sinergis antara eksekutif dengan legislatif dalam rangka merumuskan itu penyelenggaraan program-program pembangunan. Ini besarannya. Fungsinya nanti di situ budgeting itu, pembahasan. Itu. Kemudian ada legislasi di DPRD ini. Kayak nanti setelah program pembangunan ini direncanakan, kemudian diputuskan, maka diperdakan, di peraturan daerah kan. Ada perda antara eksekutif dengan legislatif, ada perkada, gitu. Peraturan kepala daerah. Gitu. Kalau kemudian perda itu ini. Nah, terkait dengan pertanyaan seperti apa efektif, efisien dan juga sinergitas sebaiknya antara bupati terpilih hari ini yang belum dilantik, gitu kan. Penegasannya belum dilantik. Dan baru terpilih, baru keputusan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum. Hari ini bupati terpilih baru ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, gitu. Dan kemungkinan akan dilantik di bulan depan. Nah, kemudian akan melanjutkan dengan kinerja apa yang harus dilakukan. Tentu bupati terpilih ini memiliki janji-janji politik, ada visi-visi dan juga misi-misi yang harus dijalankan melalui program dan kegiatan pada realitanya nanti. Itu kira-kira. Jadi misalkan ada beberapa janji politik yang disampaikan kepada masyarakat bahwa kalau saya terpilih akan melaksanakan ABCD. Gitu. Nah, si ABCD ini nanti itu kan setelah nanti dilantik gitu kan, maka janji-janji politik ini nanti akan dituangkan dalam sebuah naskah. Gitu. Apa itu? Naskahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD. Itu per 5 tahun. Gitu. Nah, masuk di situ nanti program-program pemerintah, program-program bupati terpilih itu apa saja itu kan dimasukkan di dalam poin-poin di dalam RPJMD. Nah, kemudian bagaimana dalam rangka memperlancar program tersebut atau janji politik tersebut sehingga bisa terrealisasi dalam 5 tahun? Maka tentu jawaban atas pertanyaan seperti apa komunikasi antara bupati terpilih dengan partai politik yang notabene punya anggota dewan di DPR. Nah, karena tadi ada fungsi legislasi di DPR ini sama eksekutif, di legislatif sama eksekutif ini, maka di situ ada namanya sebuah forum nanti. Forum rapat, kalau di kita rapat badan anggaran. Jadi kalau di eksekutif nanti ada tim TAPD, tim anggaran pemerintahan daerah. Itu eksekutif. Di legislatif ada sebuah badan yang namanya badan anggaran. Nanti terjadi sebuah proses forum rapat. Disitulah kita tentu DPRD juga dia punya fungsi, tentu sama-sama dipilih oleh rakyat, menjalankan roda pemerintahan ini bersama-sama dengan eksekutif, apalagi sekarang mungkin bupati terpilih. Tentu DPRD juga sering sekali dan banyak sekali mendapatkan aspirasi dari masyarakat, pendapat-pendapat di sini begini Pak, pelayanan publik begini, kecamatan ini, atau ada persoalan ini dan lain sebagainya terkait dengan persoalan sosial di masyarakat di Kabupaten Garut. Kebanyakan dan memang ke sini salurannya ke DPRD karena DPRD ini Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ketika rakyat punya persoalan sosial, apapun itu persoalannya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali yang masuk ke sini melalui audiensi, melalui surat, tanggapan atau pernyataan, aspirasi, atau melalui aksi-aksi lain gitu kan. Kemudian juga anggota dewan juga berkewajiban untuk turun ke dapil melalui reses, kunjungan dapil dan lain-lain. Nah, jadi disitulah dirembukan antara DPRD yang notabene tadi partai politik kan, DPRD ini kan representasi partai politik gitu.
Bupati juga diusung kalau mau jadi bupati itu salah satunya dari partai politik, gitu kan. Maka bagaimana caranya mensinergiskan dua unsur pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif bisa jalan bersama-sama, bersinergis untuk menuju tujuan bersama, apa kesejahteraan rakyat, misalnya, gitu kan. Kayak roda inilah rel kereta, gitu kan gitu. Mau ke Jogja, relnya 2, tetapi tujuannya Jogja. Kira-kira begitu. Kenapa Jogja? Ya mudah diingat, Jogja. Cara kereta. Jadi memang sinergitas komunikasi antara kepala daerah dengan legislatif memang penting, sangat penting mempengaruhi proses pembangunan ke depan. Karena apabila terjadi sedikit perbedaan pendapat, pandangan, tentu harus disamakan, bukan harus merata sama, diseragamkan, tidak begitu juga. Tadi kan Dewan juga dapat tanggapan aspirasi masyarakat, Bupati juga sama demikian, apalagi kedua-duanya ini dipilih oleh rakyat Garut. Tentu aspirasi masyarakat Garut ini masuk ke kedua belah pihak ini, maka dirumuskanlah bersama-sama. Disitulah pentingnya sinergitas komunikasi, atau bahasanya apa dalam ilmu komunikasi. Kalau di kita itu kan bahasanya sinergis gitu kan ya, komunikasinya nyambung gitu kan, interaksinya bagus dan lain-lain. Mungkin saya tidak begitu paham dengan ilmu komunikasi. Gitu. Kira-kira begitu. Pertanyaannya, bisa efektif nggak? Bisa efektif nggak pembicaraan atau rapat-rapat antara eksekutif dengan legislatif yang notabene si bupati terpilih ini diusung oleh banyak partai, justru lebih bagus. Jadi apalagi lebih dari setengah plus pengusung Pak Syakur sama Ibu Putri ini berada di parlemen. Ada tadi ya 36 anggota dewan dari partai politik yang mengusung pasangan santri, ada 14 anggota dewan ya, yang unsur dari partai politik yang mengusung pasangan lainnya, pasangan Sokel. Kira-kira begitu. Jadi di sisi mana komunikasi harus lancar, di sisi mana harus komunikasi itu harus baik, ya makanya di sisi rapat resmi yang ke depan harus dilaksanakan bersama-sama dalam rangka menunjang atau menjalankan program-program yang direncanakan. Sehingga kadang-kadang begini, kalau mohon maaf misalkan sinergitas itu kurang bagus terbangun, maka kadang-kadang program itu bisa terhambat atau ada kendala-kendala. Tapi kalau bersama-sama sinergis dalam rangka menjalankan, ini amanat masyarakat ini pada tahun pertama kita harus melakukan apa, targetnya bagaimana, indikatornya, ukurannya apa, keberhasilannya. Nah itu dibahas dalam rapat antara kita, antara DPRD dengan TAPD tadi gitu, atau eksekutif lah itu. Kurang tadi ya penjelasnya terkait dengan saluran-saluran komunikasi yang memang nggak boleh tersumbat lah, kira-kira begitu. Jadi di samping memang kita sering sekali mendapatkan tanggapan, masukan atau aspirasi dari masyarakat juga secara langsung ya. Juga memang ada link tadi ya terkait dengan teknologi informasi, apakah bisa menunjang kinerja kedua belah pihak antara eksekutif dan legislatif, kemudian hubungannya dengan masyarakat. Nah ini sebetulnya sangat menunjang, harus karena memang kita tidak menutup mata bahwa hari ini itu peran digitalisasi, itu peran media sosial sangat krusial terkait dengan bisa memperlancar sumbatan komunikasi. Itu memang Bupati terpilih juga sudah mempersiapkan itu, bagaimana mempermudah saluran komunikasi antara mungkin beliau atau secara pemerintahan nanti ke depan Kabupaten Garut dengan masyarakat. Kita juga secara DPRD di samping kita sering juga kedatangan gitu kan ya masyarakat Kabupaten Garut, baik secara pribadi maupun kelompok atau komunitas atau NGO atau apapun ormas, kita sering kedatangan. Di samping itu juga kita sering menerima
masukan-masukan, pendapat, aspirasi, saran apapun itu dari masyarakat melalui saluran-saluran teknologi informasi. Jadi memang teknologi informasi ini sangat mendukung dan penting saat ini. Kita sering ada kick off perencanaan program kerja ke depan misalkan, atau kita sering juga melakukan Zoom meeting gitu kan, atau ya komunikasi secara digital kita sering melakukan, sebelumnya juga kita lakukan gitu. Apalagi pada era COVID kemarin ya, 3 tahun belakang itu memang komunikasi, teknologi informasi sangat mendukung dan menunjang kinerja kita semua gitu. Jadi memang apalagi sekarang pasca penerapan begitu banyak sekali kita melakukan daring ya. Iya, Bapak. Daring ya namanya ya. Kan kita mah kolonial, tapi milenial kita gitu. Ya memang sangat sangat krusial dalam rangka membangun komunikasi dengan berbagai pihak tanpa harus bertatap atau bersentuhan secara fisik, bertatap muka nggak itu juga gitu. Oke, yang lain. Jadi penting lah, sangat mendukung. Gitu. Apa namanya ya? Sebagai alat bantu yang mempermudah komunikasi itu berbagai pihak dan elemen. Jadi, mahasiswa ini kan ke depan ini tentu saja akan menjadi penerus kami yang sudah dulu juga mencoba sebagai mahasiswa yang sama-sama lah saudara-saudara sekalian gitu kan. Saya jadi kagok biasanya kawan-kawan kita semua itu kamu bicara Anda atau saudara rasa rumah itu ya. Tapi dak bongan ke wawancara jadi laki itu sok formal. Jadi begini, memang ke depan karena konteksnya bicaranya di kantor DPRD yang notabene memiliki semua latar belakang partai politik, masuk ke dalam ruangan ini ruangan legislatif gitu kan, yang diwakili oleh partai politik yang menugaskan kader-kader terbaiknya itu menjadi anggota dewan di DPRD ini. Maka mungkin komunikasi politik hari ini maka penting bagi rekan-rekan mahasiswa ini ke depan gitu kan, dalam konteks apapun gitu kan, komunikasi itu sesuatu yang sangat krusial dan penting karena apalagi dalam konteks politik, karena saluran komunikasi ini menjadi bagian, tentu kalau saya pikir sangat-sangat krusial dalam konteks perpolitikan maupun membangun sebuah visi ke depan atau misi ke depan seperti apa perencanaan kita di hari esok gitu. Sehingga apalagi terkait dengan konteks politik, kita tentu di samping juga kita berkomunikasi dengan banyak pihak, masyarakat, stakeholder, mitra kerja, apapun itu tentu kata kuncinya komunikasi gitu. Sehingga akhirnya bagaimana teman-teman ini bisa memaksimalkan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang teman-teman emban hari ini, terima hari ini gitu kan, dalam rangka mempersiapkan hari esok teman-teman dalam rangka menuju kehidupan yang sesungguhnya. Karena hari ini kita masih SPP semesteran, SPP, jajan, ini. Hari esok kita sudah tidak bisa demikian. Gitu. Usia remaja rekan-rekan mahasiswa ini mungkin baru 19 ya, 20 ya, paling ini juga 20 ya, gitu. Udah masuk nanti esok lusa ini sudah masuk ke menuju tangga berikutnya. Jadi jenjangnya sudah mulai masuk ke membangun kedewasaan diri. Kenapa demikian? Karena memang realita hidup ini akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang banyak, yang sangat heterogen gitu ya. Banyak sekali persoalan dalam kehidupan. Tentu dalam konteks teman-teman yang kuliah di komunikasi hari ini tentu tidak serta-merta bahwa akan jadi pewarta atau enggak, kan banyak kan. Ruang-ruang aktivitas besok itu begitu terbuka luar biasa
banyak sekali gitu variannya, sehingga komunikasi ini hanya sebagai alat kita saja dalam rangka menuju keinginan, menuju ruang apa yang akan kita raih hari esok. Kira-kira begitu. Maka baguslah hari ini ada hal seperti ini di rekan-rekan mahasiswa, dan ini memang kalau sekarang mungkin agak kurikulum merdeka ini agak sering memang mahasiswa nggak tahu ini tugas apa gitu kan, sehingga akhirnya diperlukan observasi secara langsung atau wawancara gitu dengan berbagai pihak dalam rangka tugas-tugas apa ya, banyak ya sekarang. Jadi ya kalau bisa sih teman-teman juga berorganisasi, belajar berorganisasi, karena apapun nanti ruang kerja yang teman-teman tuju nanti, tentu itu ada organisasinya. Iya. Contoh sederhananya di birokrasi gitu kan, ada SOTK, struktur organisasi gitu, tata kelola pemerintahan. Di pemerintahannya juga ada organisasinya. Di sini juga ada organisasinya. Gitu. Di ruang-ruang usaha juga ada organisasinya, ada direktur, ada manajer ABCD, kepala divisi kan, ya kan? Misalkan di pemerintahan ada bupati, wakil bupati, ada sekretaris daerah, ada kepala SKPD, itu kan. SKPD itu dinas ya, dinas teknis dalam rangka menjalan. Di dinas teknis itu dia berorganisasi lagi, ada kepala dinas, ada sekretaris dinas, ada kepala bidang, kepala bagian, ke bawah terus. Itu organisasi. Gitu. Di semua elemen. Ya, jadi sebetulnya teman-teman berkuliah itu mendapatkan pelajaran secara teoretik, belajar implementatif, pelaksanaannya itu mungkin di organisasi. Bagaimana teman-teman nanti berkegiatan, membuat program, bikin proposal, surat menyurat, siapa yang jalan mengantarkan surat, siapa yang lobby tempat, siapa yang dijalankan. Ada seksi A, seksi B, seksi C, dan seksi lainnya. Itu kan, ya, itu organisasi. Nah, kemudian besok nanti di kehidupan nyata juga begitu. Di sini juga sama, ada ketua dewan, ada wakil-wakil ketua dewan, ada ketua-ketua komisi, gitu kan? Ada ketua-ketua badan, gitu. Ada badan musyawarah, ada badan kehormatan, ada badan anggaran, ada badan apa lagi? Pemperda tadi, badan perda. Di situ juga itu kan organisasi. Di sektuan, di sekretariat, ada ketua dewan, ada sekretariat dewan. Contohnya yang dekat tadi dilahnya itu ada ya. Di dewan itu ada ketua dewan, ada para wakil ketua, ada sekretaris DPRD, sekretariat. Surat menyurat, kalau kita ada tamu, kalau kita melakukan kunjungan, kalau kita ada undangan, ada protokol, ada bagian umum, ada itu. Jadi ada organisasinya juga di sini. Gitu. Ya, gitulah kira-kira. Jadi ke depan dimanapun itu tentu organisasi ini penting, belajar organisasi tentunya bagi teman-teman penting.